ketika seorang penuntut ilmu jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan saya serius tapi santai. Ustadz, ada hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah berdoa bahwa kota Yaman diberkahi, sedangkan kota Najd Rasulullah enggan untuk mendoakannya. Yang jadi pertanyaan, berkah di kota Yaman itu yang didoakan oleh Rasulullah maksudnya apa? Apakah berkah ilmunya? Karena banyak para habib berdalil dengan kota Yaman yang di sana banyak sufi. Dia bilang di Yaman juga banyak ahlu sunnah. Yang diberkahi juga di antara penduduk Yaman banyak dakwah apa? Banyak ulama ahlu sunnah. Yang dimaksud diberkahi Nabi yang mana? Adapun doa Nabi terhadap kota Madinah sak gudang hadisnya. Dan situ banyak salafi di Madinah. Mau menang-menangan yang mana? Doa terhadap Yaman atau Madinah? Minimal Dajjal masuk di Yaman, tapi Dajjal tidak akan masuk Madinah dan Mekah. Kalau hanya berdalil dengan begini-begini, kita bilang wah ini bukan dalil. Pertama, karena di Yaman pun ada banyak ulama ahlu sunnah. Yang kedua, ini sebenarnya dari pertanyaan dan jawabnya sama-sama salah ini. Pertanyaan dan jawabannya sama-sama salah. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz tanggapan Anda mengenai doa Nabi tentang keberkahan kota Yaman, sedangkan Nabi menolak untuk mendoakan keberkahan kota Najd. Ya kan? Pertanyaannya salah. Si penanya mengatakan kota Yaman, padahal Yaman bukan kota, tapi negara begitu bos ya. Kemudian tentang Najd, ya kan? Najd itu juga sebuah daerah di Arab Saudi, ya kan? Zaman dulu ketika doa ini disabdakan oleh Nabi, Yaman adalah sebuah daerah, Najd juga sebuah daerah, kan begitu bos? Karena mungkin tidak ada konsep negara zaman dulu bos. Tidak ada ya. bos. Wilayah kan ya. Makanya di sini jawabannya kota Yaman itu sudah salah. Kemudian Pak Firanda ini menyamakan, membanding-bandingkan. Kalau masalah nas tentang keberkahan itu di Madinah dan Mekah itu juga banyak doanya, hadisnya tentang keistimewaan Madinah dan Mekah. Itu loh, kalau mau unggul-unggulan, menang-menangan. Loh, di sini kan yang ditanyakan Najd. Kenapa jadi Madinah? Yang ditanyakan Najd. Ya, Yaman sampai Najd. Kenapa dijawab Madinah sama Mekah? Kan begitu. Kemudian kalau masalah Yaman, kalau masalah unggul-unggulan yang lebih hebat mana? Satu, hadis tentang Madinah dan Mekah lebih banyak. Kemudian Dajjal tidak akan memasuki Mekah dan Madinah. Begitu. Bukan hanya Mekah dan Madinah, di hadis yang lain juga Dajjal tidak bisa memasuki Baitul Maqdis. Sedangkan Baitul Maqdis ada di mana? Di Palestina. Palestina masuk wilayah mana? Syam juga masuk wilayah pada doa Nabi itu yang berkah. Kalau Yaman, ini kan kata Nabi ada batasannya. Yaman, karena apa? Di Yaman ini orangnya lemah lembut. Begitu bos. Jadi orang-orang Yaman yang tidak lemah lembut tidak termasuk dalam hadis ini. Oh, berarti begitu. Sifatnya memang karena sifat lemah lembut karena itu. Karena sifat lemah lembut orang-orang Yaman. Mungkin Yaman yang asli. Oh, yang dulu. Bukan Yaman diaspora yang mungkin sudah banyak bercampur ras di situ bos. Sekarang seperti sekarang ini bos ya. Seperti itu. Harusnya akan Anda menyampaikan atau carilah hadis mana Nabi yang mendoakan Najd. Nggak ada, justru hadisnya malah dari Najd itu keluar tanduk setan. Oh, kan begitu. Berarti awal fitnahnya di situ. Awal mulanya fitnah di situ tanduk setan. Walaupun ulama-ulama Wahabi mengingkari hadis ini dengan menafsiri. Mereka katanya nggak mau menafsiri bos, tapi berhubung Najd ini sudah dinas di sana tempat munculnya tanduk setan, maka ulama-ulama Wahabi menafsiri Najd ini. Yang dimaksud adalah bukan Najd tapi arah timur begitu bos. Dan arah timur yang dimaksud adalah mana? Irak, Syam itu bos. Padahal Syam ada hadis lain yang menyatakan bahwasanya Syam juga diberkahi. Kenapa jadi mengarah ke sana? Ini bos. Iya, lucu bos ya. Ya sangat lucu sekali kan begitu. Mereka nggak mau
menafsiri nas, katanya tekstual, giliran ada tekstual yang melemahkan mereka Tafsiri. mereka tiba-tiba jadi ahli filsafat, ahli tafsir gitu bos. Mereka tiba-tiba bukan madhab tekstual lagi, mereka tiba-tiba mengkaji maksud makna yang terdalam, majasnya, tiba-tiba mereka alim dalam hal itu teman-teman ya. Ya, kalau mereka menafsiri najat bos, harusnya mereka juga harus menafsiri Yaman dan harus menafsiri Syam juga. Seharusnya gitu. Harusnya, karena najat itu bukan najat tapi arah timur terus lah. Timur nggak berujung kan? Ya, Arah timur terus akhirnya tembus juga ke najat juga nanti. Kalau bumi itu bulat, tapi kan Datar, Bos. biar nggak sampai ke najat lagi, maka didatarkan bumi. Ketika seorang penuntut ilmu jatuh cinta, tengok dulu ya, jika seorang penuntut ilmu jatuh cinta, jangan sampai tak memiliki cinta lagi, ambil cinta yang jatuh itu tadi. Tapi jatuh ya, ambil. Kalau dibiarkan nanti hidupnya tanpa cinta. Maka itu ambil cinta tu, lalu diletakkan pada tempat yang layak untuk cinta. Apa itu? Menyintai Allah dan Rasulnya dan menyintai ilmu, baru cocok untuk ilmu. Jadi jangan kalau sudah jatuh cinta dibiarkan, jangan gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak perlu kita tanggapi, nggak ada yang bertentangan juga. Ini cuma kami akan membantah ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, di Wahabi itu kalau di Aswaja pengajiannya apa sih? Cuma ketawa-ketawa, ngelucu-ngelucu, gak ada ilmunya. Gak ada ilmunya. Kalau di Al-Wahabi full, serius. semuanya bala Allah, bala Rasul. Betul. Ternyata di sini juga ketawa-ketawa, bos. Ya kan? Ketawa-ketawa, riuh, ramai. Riuh, ramai di dalam masjid juga. Ini kan tadi mirip-mirip Ustadz Dasat Latif ini kan, cara bercandanya dia itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang kalimat jatuh cinta. Jatuh cinta Kata dia, orang tulab jatuh cinta. Ya sudah, kalau jatuh cinta, ambil cintanya itu diletakkan di tempat yang semestinya, ya kan? Kemudian ambil lagi, setelah diletakkan, ambil mau diletakkan yang mana? Diletakkan kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan ilmu, bos. Ini saya jadi aneh gitu loh. Kok bisa, bos? Ini kan kalimatnya jatuh cinta, bukan cinta jatuh. Jatuh cinta, makanya cintanya diambil karena jatuh. Itu bos. kalau kalimatnya cinta jatuh. Ini kan jatuh cinta. Jatuh cinta. Seseorang yang terjatuh di dalam cinta. Begitu, bukan cinta yang jatuh. Ini kan cinta yang jatuh ya. Terus suruh diambil. Jadi cinta itu segini ya kan, suruh diambil, diletakkan. Seperti barang, bos. Ibaratnya kan begini dia itu ya. Bos. Jadi ini cinta itu dia menggambarkan seperti sebuah media kecil yang menjangkiti seseorang. Kan begitu ya? Menjangkiti seseorang kemudian dia jatuh. Lah, kalau sudah jatuh berarti dia gak cinta lagi, kan begitu? Iya. Namanya orang jatuh cinta, dia itu jatuh ke jurang cinta. Ya, Dia jatuh ke lembah cinta. Dia jatuh ke lautan cinta. Dia yang jatuh. bukan cintanya, Bukan berarti cinta. orangnya berarti yang jatuh. Cinta itu lautan. Gitu bos. Makanya ada istilah anak-anak senja kalau sudah jatuh cinta itu mengibaratkan cinta itu kalau nggak ke hutan ya lautan. Di sana lebat, tidak bisa diarungi, tidak ada batasnya. Definisi cinta itu juga banyak definisi. tidak terbatas. Kenapa? Karena di situ lautan isinya, ya kan? Diawali dengan surga, diakhiri dengan derita. Seperti Cupatkai. Ini saya orang-orang Salafi Wahabi Wahabinya kurang pas berarti. memahami bahasa itu loh, kurang detail mereka itu. Antara jatuh cinta dan cinta yang jatuh. Hati kita ini yang jatuh ke dalam lautan cinta. Bukan cinta ini tiba-tiba seperti balon kemudian jatuh ke kita, kemudian jatuh ke lantai. Ini kan kacau jadinya bos ya. Ini buat lucu-lucuan saja teman-teman ya. Tidak ada fatwa-fatwa agama di sini. Ini hanya
Ini hanya menanggapi bahwasanya mereka itu rancu dalam memahami setiap kalimat itu, Bos. Kalau kita jatuh cinta, enggak. Kita jatuh ke lautan cinta. Jadi ada dua pilihan di situ. Kita mau keluar dari lautan cinta itu, kembali lagi ke daratan, hidup normal, atau kita meneruskan cinta itu tapi memilih jalan yang berbeda. Enggak cinta ke ini, saya kalau ke lautan jalur cinta yang ini, di situ banyak monster, mengerikan. Saya milih jalur yang ini, Gak ada monster. nggak ada monster. Ini jalurnya Allah dan Rasul, kan begitu, Bos. Dan para ulama, cinta yang ini enggak saya nggak milih ke. Kalau yang ini, waduh, ini cintanya para sundal, enggak saya nggak mau ke situ, kan begitu. Ini soalnya berbau lendir, kan begitu, Bos ya. Walaupun di awal banyak taman-taman bunga di situ, tapi ketika kita masuk ke dalam, penuh lendir di situ, ya kan, lendir bau pandan, kan begitu. Enggak mengerikan gitu, ya kan. Kalau ini cinta jalurnya Allah dan Rasul serta para ulama, iya awalnya berduri, enggak masalah lah, duri enggak masalah, kaki-kaki injak duri saat kuat-kuatin aja, tapi ke ujungnya, ke tujuannya itu tak terbatas kenikmatannya. Saya milih ini saja, begitu. Ada dua pilihan sebenarnya. Kita mau keluar dari lautan cinta, tidak memiliki cinta sama sekali apapun sudah, atau kita tetap berada di lautan cinta tapi memilih jalur yang benar ya. Intinya ketika seorang itu jatuh cinta itu sudah manusiawi, tergantung kita yang mengarahkan. Kalau kita arahkan kepada yang monster-monster yang salah, tidak sesuai syariat, nah itu nanti ke jurang kemaksiatan. Tapi kalau kita arahkan kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah pada hal yang baik. Jika betul itu. Oke, mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih bersikap bijak lagi dalam segala hal. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, wa akhiran kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.